Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Konsili Efesus yang terjadi pada tahun 431 Masehi. Dan kemana-mana ya. Konsili Efesus adalah pertemuan para pemimpin gereja atau uskup yang diselenggarakan oleh Kaisar Theodosius II di Efesus pada tahun 431 Masehi. Pada masa itu, gereja sedang menghadapi konflik teologis yang cukup serius, yaitu perbedaan paham tentang siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Coba bayangkan, dalam satu kelas sedang menghadapi satu persoalan atau permasalahan penting dan masing-masing menyampaikan pendapatnya. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, dan bahkan bisa saling menyalahkan dan mempertahankan bahwa apa yang mereka sampaikan itu masing-masing benar. Nah, jika tidak diselesaikan, maka suasana akan menjadi tegang, suasana menjadi keruh, dan bahkan bisa menimbulkan konflik dan perpecahan. Nah, kira-kira demikianlah gambaran gereja pada tahun 431 Masehi. Pada waktu itu, keadaan gereja sedang tidak baik-baik saja, bukan karena perang, tapi karena perbedaan ajaran. Semua orang percaya kepada Yesus, tapi mereka ragu siapa Yesus sebenarnya. Ada yang mulai ragu, ada yang mulai bingung, dan yang paling berbahaya, gereja bisa terpecah. Oleh karena itu, diadakanlah sebuah pertemuan besar yang bernama Konsili Efesus. Ini muncul dua tokoh utama, yaitu Nestorius dan Cyril dari Alexandria. Nestorius mengatakan Yesus itu dua pribadi, yang satu manusia, yang satu ilahi. Yang dimana Maria ditolak sebagai bunda Allah, dia hanya boleh disebut sebagai bunda Kristus. Lalu muncul tokoh kedua, yaitu Cyril dari Alexandria. Yang dimana ia dengan tegas berkata, tidak, Yesus itu satu pribadi. Dia Allah dan manusia, satu pribadi yang terpisah. Bayangkan seperti ini, bukan dua orang dalam satu tubuh, tetapi dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, inti permasalahannya apa sih? Karena ini bukan menyangkut sekedar teori, ini menyangkut keselamatan manusia. Mereka menganggap jika Yesus itu manusia, maka Yesus tidak bisa menyelamatkan. Tetapi jika Yesus terpisah dari keilahiannya, maka pengorbanan Yesus di kayu salib adalah sebuah kesia-siaan saja. Itu mengapa hal ini sangat serius. Dan akhirnya, para pemimpin gereja berkumpul di Efesus, dan mereka mengambil keputusan besar. Mereka menolak ajaran Nestorius dan menganggap bahwa ajaran Nestorius itu sesat atau menyimpang. Mereka mengakui bahwa Yesus benar satu pribadi. Mereka juga mengakui Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah, yang artinya bahwa anak yang dilahirkan oleh Maria bukan hanya sekedar manusia, tetapi Allah yang menjadi manusia. Jadi, apa sih maknanya bagi kita? Yang pertama, kita harus memiliki iman yang jelas. Kita harus tahu siapa yang kita percaya. Yang kedua, tidak semua ajaran itu benar. Kita harus menyelidiki hal tersebut dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, perbedaan itu boleh, tetapi kita harus menyelesaikannya dengan kebersamaan, bukan dengan perpecahan. Sekian. Yang menjadi pertanyaan sekarang, Siapa Yesus menurut kamu? I just had to let you know you're